Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang tutorial bagaimana menggunakan RapidMiner untuk memprediksi data yang saya punya supaya mendapatkan hasil akurasi prediksinya baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fahmi Cahya Ramadan. Saya mahasiswa dari Asia. Nah, kita mulai saja untuk saat ini. Di sini kita akan mengetes sebuah data di mana kita akan mengetesnya menggunakan metode live bias, kemudian menggunakan metode decision tree, kemudian menggunakan metode neural network, kemudian KNN, dan juga support vektor mesin. Jadi kita akan menggunakan 5 algoritma. Nah, yang pertama, sebelum kita menggunakan 5 metode tersebut, kita masukkan dulu datanya. Di mana di sini saya sudah memiliki sebuah data, yaitu data tesis final di sini. Nah, kita coba memasukkan dengan import data yang pertama. Kemudian pilih My Computer, lanjut ke tempat di mana kita menyimpannya. Kita masukkan di sini data tesis. Nah, lanjut. Nah, karena di sini kita ada banyak sheet, yang pertama kita gunakan adalah yang untuk perhitungan live bias, decision tree, sama KNN. Jadi yang ini kita pilih terlebih dahulu, kemudian kita next. Nah, di sini kita buang data yang tidak kita gunakan atau kita keluarkan. Nah, kita tidak membutuhkan untuk nomor, kemudian kita tidak membutuhkan untuk NIM, kemudian untuk angkatannya juga kita tidak membutuhkan. Lanjut, untuk yang lainnya ini kita butuhkan, kemudian lama studi ini tidak kita butuhkan. Nah, kemudian karena kita di sini akan melakukan prediksi untuk tidak tepat waktu dan tepat waktunya, maka pada kolom prediksi kita ubah role-nya menjadi label supaya didapatkan nanti hasilnya. Nah, kemudian kita lanjutkan, kita posisikan di local repository di bagian data, kemudian beri nama di sini. Umpama saya beri nama data tesis, karena ini untuk 3 model atau 3 metode, jadi kita beri nama live bias, kemudian decision tree, kemudian KNN. Nah, seperti ini. Kemudian finish, maka dia akan dibuatkan. Nah, ini adalah data yang sudah kita masukkan di sini. Karena data yang sudah kita masukkan ini sudah terbaca, kemudian kita kembali ke desain. Di sini kita lihat datanya sudah ada dataset tesis live bias, kemudian decision tree, dan juga KNN. Di sini bisa kita masukkan langsung dengan cara klik datanya, kemudian seret ke arah lembar kerja kita. Nah, seperti ini, maka dia sudah akan dashboard otomatis di sini. Nah, karena di sini kita akan menggunakan banyak metode, maka untuk solusinya supaya tidak terlalu banyak nanti operator yang kita gunakan, maka kita gunakan yang namanya cross validation. Kenapa menggunakan cross validation? Karena ketika kita menggunakan cross validation, ini bisa memuat banyak operator. Jadi seperti itu. Langsung saja kita praktekkan. Di sini cross validation. Nah, di dalam cross validation ini bisa kita atur. Kita klik 2 kali pada cross validation-nya, maka dia akan berisi data training sama data testing. Data training ini adalah data awal, kemudian data testing ini adalah yang akan nantinya menjadi testing kita. Jadi seperti itu. Di bagian data training kita masukkan, karena kita mau mencoba metode naive bias, maka kita tentukan dulu naive bias seperti ini. Nah, setelah naive bias sudah ada di sini,
kita sambungkan terlebih dahulu ini, kemudian kita sambungkan ke modelnya, kemudian example-nya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada truk 1 dan kemudian nanti akan hasilnya ditransfer ke testingnya. Di sini untuk di testing kita masukkan apply model yang pertama, apply model, kemudian setelah apply model kita masukkan, kita juga masukkan yang namanya performance. Untuk apa performance ini? Performance ini untuk kita mendapatkan hasil prosentasenya, jadi seperti itu. Nah, di sini kita sambungkan untuk model ke model, kemudian tesnya ke bagian unit untitled data ya. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk label ke label, kemudian modnya ke percentage performanya ya. Jadi seperti itu. Untuk modulnya ini tidak perlu karena dia di sini bukan ke modul ya, jadi nanti tidak terbaca, harusnya dia model ke model. Nah, karena ini yang menyambungkan adalah data, label data, maka di sini juga nyambung ke label data. Kemudian kita lanjutkan untuk performance ke performance. Jadi kemudian terus untuk example ini kita masukkan ke tes, kita lanjutkan ke tes seperti ini. Nah, jadi harus sesuai untuk garisnya, kalau tidak sesuai nanti dia akan terjadi error. Lanjut, kita retrieve datasetnya, kita sambungkan untuk outputnya ke example, kemudian model kita lanjutkan untuk dilanjutkan prosesnya, jadi hasilnya, kemudian example-nya juga, kemudian testingnya juga, kemudian performanya juga. Jadi nanti kita mendapatkan hasil seperti itu. Nah, di sini kalau sudah semuanya terkoneksi, maka bisa kita lanjutkan proses. Nah, ketika kita proses, di sini sudah muncul untuk performance vektornya. Jadi hasilnya dari data yang kita miliki itu kita mendapatkan 63,79% akurasi ketika menggunakan Nice Bayes. Seperti itu. Nah, perhitungannya di sini ada class recall, kemudian adalah class precision, ini untuk prosentase prediksinya, sedangkan ini untuk prosentase data awal kita. Seperti itu. Setelah itu kita lanjutkan, kita tutup. Untuk yang Nice Bayes kita sudah mendapatkan data itu tadi. Kemudian lanjut di sini untuk data, untuk metode kedua kita menggunakan decision tree. Nah, decision tree di sini kita masukkan di dalam cross validation lagi, karena kita tadi sudah atur cross validationnya. Ini di dalamnya ada Nice Bayes dan juga apply model dan performance, maka di sini kita tinggal menambahkan saja. Jadi yang kita tambahkan adalah decision tree. Nah, decision tree ini kita masukkan ke dalam sini. Jangan lupa untuk Nice Bayes ini kita disable. Jadi dengan cara klik kanan, kemudian enable operatornya kita klik, maka centangnya akan hilang dan dia tidak digunakan. Kemudian ubah jalur pengkoneksiannya ke decision tree seperti ini. Nah, jadi sudah seperti ini, maka dia akan tersambung semuanya kembali. Tetap untuk apply model performanya kita sambungkan cuma satu saja di sini. Kita lanjutkan proses kembali. Nah, dari hasil proses ini maka didapati data ketika kita menggunakan decision tree, maka akurasinya adalah 57,74%. Jadi lebih kecil daripada Nice Bayes akurasinya. Jadi ketika menggunakan Nice Bayes dia lebih besar. Supaya tidak lama-lama, kita lanjut lagi. Di sini metode yang ketiga, ini kita tutup dulu semuanya. Oh ya, sebelum saya tutup di sini, coba kita lihat terlebih dahulu.
Nah, di sini ada tree, decision tree-nya, ada pohon. Nah, ini adalah grafiknya untuk decision tree, didapatkan seperti ini. Jadi pohon prediksi. Ya, di sini ketepatannya seperti ini. Kemudian ini untuk grafiknya. Kita lanjutkan untuk metode yang ketiga. Metode yang ketiga kita menggunakan KNN. Sama ya seperti tadi, kita tinggal menambahkan saja yang namanya KNN. Nah, di sini. Jika menggunakan KNN, di sini untuk decision tree-nya kita enablekan, kemudian kita lanjut. Di sini training datanya kita hubungkan ke KNN, training data, kemudian modelnya kita lanjutkan ke sini, example-nya kita lanjutkan ke group 1. Seperti ini, kita lanjut proses kembali, maka kita akan mendapatkan hasil prosentase performanya. Nah, di sini ketika menggunakan KNN, maka didapatkan akurasi 67,81%. Jadi di mana ketika ketiganya tadi, naive Bayes, kemudian decision tree, dan KNN, ini yang paling besar untuk saat ini dari ketiga metode tadi. Seperti itu. Kemudian di sini classification-nya, kemudian ada datanya di sini KNN, kemudian di sini juga bisa didapatkan visualization-nya, kemudian secara berbagai macam model chart yang kita gunakan ya. Nah, contohnya seperti ini dan masih lain-lainnya bisa kita sesuaikan. Ini untuk yang KNN. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan yang neural network. Nah, perlu diingat ketika kita menggunakan neural network juga support vektor mesin, di sini ada beberapa data yang harus kita sesuaikan, di mana ada data yang tidak bisa digunakan ketika dia sebagai data real. Jadi kita harus ubah ke integer ya, seperti itu. Contoh kita import data di sini. Nah, kita lanjut ke data yang sudah kita simpan tadi. Kita mining, kemudian basis, next. Nah, di sini coba kita bandingkan yang data NB, DT, KNN. Nah, di sini sebelumnya untuk JK jenis kelamin adalah LPLP ya. Kemudian untuk status kerja belum kerja dan juga sudah kerja. Kemudian status nikah itu adalah belum nikah dan sudah menikah. Jadi ada dua. Nah, di sini ketika kita menggunakan neural network sama support vektor mesin, itu tidak bisa membaca data yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dia nanti membaca datanya yang sudah dikonversi ke angka seperti itu. Contoh seperti data yang untuk NNSPM. Nah, di sini jenis kelamin yang tadinya laki-laki perempuan, maka dikonversi untuk satu itu laki-laki dijadikan satu, kemudian perempuan dijadikan dua. Dan lanjut di sini untuk status kerja. Nah, belum bekerja dia akan memiliki konversi satu, kemudian yang sudah bekerja nanti dia memiliki konversi dua. Begitu juga dengan status nikah. Ketika dia belum menikah maka statusnya satu, ketika sudah menikah dia statusnya dua, seperti itu. Sedangkan untuk prediksi tetap supaya bisa terbaca datanya, karena prediksi ini adalah sebagai label, seperti itu. Kita lanjutkan sama seperti di awal tadi.
Untuk data-data yang tidak kita perlukan, kita exclude atau kita keluarkan. Jangan lupa untuk merubah bagian prediksi menjadi label. Oke, nah, seperti ini. Lanjut, kita taruh di dataset. Sekarang kita beri nama dataset tesis untuk metode NN dan SPM. Begitu. File. Nah, sudah muncul datanya seperti ini. Nah, di sini tipe datanya bisa kita lihat, yaitu tipe datanya integer, nominal, kemudian real, dan sebagainya. Ya, diubah menjadi integer semua. Kita pilih binominal atau polinominal. Seperti itu. Karena nanti kalau ada binominal dan polinominal, dia akan gagal, ada error. Kita lanjutkan di sini. Untuk KNN kita matikan terlebih dahulu. Kemudian untuk datanya kita kembali ke proses. Kita masukkan data yang sudah kita atur tadi, data tesis untuk NN dan SPM. Kita masukkan saja ke sini langsung. Kemudian kita matikan untuk dataset training yang pertama tadi, yang untuk NB, DT, KNN. Sini kita matikan. Kemudian data yang kita gunakan untuk testing adalah yang data training NN SPM. Lanjut, kita koneksikan. Kemudian kita masuk ke dalam cross validation tadi, kita masukkan neural network untuk operationnya. Neural network ini kita masukkan ke dalam sini, kemudian kita sambungkan, koneksikan, kemudian kita koneksikan kembali sama seperti ini. Kemudian kalau sudah terkoneksi, tidak ada error, kita jalankan. Kita lihat untuk persentase yang didapat. Nah, di sini ketika kita menggunakan neural network ternyata lebih tinggi lagi, yaitu 68,87% katanya. Seperti itu. Lebih tinggi dari 3 yang awal tadi. Sekarang kita coba lagi menggunakan, ya, ini untuk data grafiknya ya, seperti ini neural network. Untuk inputnya di sebelah sini, kemudian hidden 1, kemudian outputnya menjadi 2 bagian. Nah, yang terakhir, sekarang kita coba menggunakan yang namanya SPM atau support virtual machine, vector mesin. Nah, seperti ini. Kita ambil yang bagian atas sendiri, support vector mesin. Perlu diingat juga untuk datanya tetap ya, kita gunakan data yang NN SPM tadi. Kita ubah, ini kita tarik ke bagian SPM-nya, kemudian ini kita matikan, jangan lupa. Karena kalau kita nyalakan dia akan error. Ini untuk modelnya, kita lanjut. Kemudian jangan lupa untuk yang bagian example ini kita sambungkan ke truk 1. Ingat ya, yang bagian example. Di sini semua akan example. Untuk yang bagian wake sama estimated ini nggak perlu. Jadi nggak perlu kita masukkan. Nah, kalau sudah kita proses seperti ini. Nah, ternyata ketika menggunakan SVM, data yang didapatkan juga 68,77%. Seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan persentase akurasi data kita ketika menggunakan beberapa metode. Jadi ketika kita menggunakan dari 5 metode ini, yang paling akurat adalah yang menggunakan neural network atau support vector machine. Jadi seperti itu. Saya kira penjelasan saya cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.